Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitrianto di channel Pendidik Mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan kita, mata kuliah pengantar ekonomi. Di pertemuan yang kelima, hari ini kita akan membahas mengenai teori produksi atau teori perilaku produsen. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori perilaku konsumen dari sisi individu rumah tangga. Maka untuk hari ini, untuk pertemuan kelima di teori produksi ini kita membahas mengenai teori perilaku produsen atau bahasa lainnya adalah teori produksi. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Nah, dalam teori ekonomi, analisis yang dibuat tidak membedakan jenis dan bentuk perusahaannya. Berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu adalah mencapai keuntungan maksimum. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi bahwasanya mengorbankan dengan biaya yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Kita lanjut ke slide berikutnya mengenai ya, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah yang paling utama itu adalah memaksimumkan keuntungan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi sampai pada tingkat di mana keuntungan mencapai jumlah yang maksimum. Cara mencapai tujuan dari perusahaan tersebut adalah memaksimumkan laba. Nah, keuntungan maupun kerugian merupakan perbedaan hasil penjualan dan biaya produksi. Perbedaan antara hasil yang dijual dengan cost atau biaya yang dikeluarkan perusahaan. Ketika hasil penjualan ini lebih besar daripada biaya produksinya, maka perusahaan dapat dikatakan beruntung atau mempunyai keuntungan. Sebaliknya, ketika produksi atau biaya produksi yang dikeluarkan ini adalah lebih besar daripada hasil penjualannya, maka perusahaan dapat dikatakan merugi. Keuntungan maksimum dapat dicapai jika selisih antara hasil penjualan dengan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Sedangkan masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana komposisi faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan tingkat produksi tinggi dan meminimumkan biaya produksi. Ya, teman-teman harus ingat di pertemuan awal, di pertemuan 1 sudah saya bahas mengenai faktor-faktor produksi. Ada 4, yaitu adalah sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, kemudian modal dan kewirausahaan. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai 2 dari faktor produksi yang pernah kita pelajari. Selanjutnya adalah fungsi produksi yang sudah saya jelaskan tadi. Ada tenaga kerja, ini adalah mewakili dari sumber daya manusia. Tanah ini adalah mewakili dari sumber daya alam, dan modal, dan kemudian keusahaan atau entrepreneurship. Dalam teori ekonomi, faktor tenaga kerja adalah satu-satunya faktor yang berubah jumlahnya. Jadi dalam menggambarkan faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan perusahaan dengan jumlah produksi yang dicapai. Di teori produksi yang akan kita pelajari, ini nanti akan membahas secara garis besar ada 2 tahap. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor perubah, dan yang kedua adalah teori produksi dengan 2 faktor perubah. Untuk satu perubah atau teori produksi dengan satu perubah, ini adalah yang diasumsikan, yang dimisalkan, yang berubah adalah hanya tenaga kerja. Sedangkan untuk yang teori produksi dengan faktor 2 faktor berubah, diasumsikan, dimisalkan dari faktor produksi yang berubah adalah tenaga kerja dan modal. Yang lainnya Pak, yang 2 faktor produksi yang lain itu dianggap tetap. Begitu pula untuk yang satu produksi tadi, yang satu teori produksi dengan satu faktor berubah, yang berubah hanya tenaga kerja, yang 3 yang lainnya dianggap tetap. Kita menuju ke slide selanjutnya. Ya.
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya perusahaan akan berlomba-lomba untuk mencari keuntungan yang paling besar dengan cara meminimumkan biaya produksi. Dengan memperhatikan, yang harus diperhatikan adalah besarnya pembayaran kepada faktor produksi, ya, biaya untuk membayar tenaga kerja, untuk membeli modal, ya, untuk membeli peralatan mesin dan sebagainya. Kemudian besarnya pertambahan hasil penjualan yang diwujudkan oleh faktor produksi yang ditambah tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Nah, saya contohkan di sini ada faktor produksi. Katakanlah faktor produksi di sini saya sebutkan adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja A dan tenaga kerja B. Biaya untuk membayar tenaga kerja A ini adalah 10.000. Biaya untuk membayar tenaga kerja B adalah 20.000. Dari tenaga kerja A dan tenaga kerja B ini sama-sama kalau diminta untuk bekerja akan menambah hasil produksi menjadi masing-masing 25.000. Tentu sebagai seorang pengusaha, ya, akan memilih yang biayanya lebih kecil, ya, daripada yang biayanya besar. Toh hasilnya juga sama-sama besar, ya, sama-sama 25.000. Faktor produksi yang dipilih adalah faktor produksi A, ya, karena biaya yang dikeluarkan lebih murah, tetapi tambahan hasil penjualan sama dengan faktor produksi B, ya. Prinsip ekonomi, ya, yang dipegang produsen adalah mengambil unit tambahan faktor produksi dengan biaya per rupiahnya yang akan menghasilkan tambahan nilai penjualan yang paling maksimum. Nah, ini adalah salah satu penerapan prinsip ekonomi oleh produsen, yaitu meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Kita masuk ke slide berikutnya. Fungsi produksi yang tadi sudah saya jelaskan, ada tanah, sumber daya, mewakili sumber daya alam, kemudian ada tenaga kerja, ada mewakili sumber daya manusia, kemudian modal dan kewirausahaan. Nah, faktor produksi dikenal dengan istilah input, ya, baik tanah, baik tenaga kerja, baik modal, baik kewirausahaan, baik teknologi, ini disebut dengan input. Sedangkan jumlah produksi yang dihasilkan dikenal dengan istilah output. Nah, dinyatakan dalam bentuk jumlah, ya, yaitu quantity. Fungsi produksi dapat dituliskan dalam rumus Q itu adalah quantity atau jumlah barang yang diproduksi. Ini sama dengan menggunakan faktor produksi. F itu adalah faktor produksi. Yang pertama adalah K, ini adalah kapital. Bahasa lainnya adalah modal. Kemudian adalah L, ini adalah kepanjangan dari labor. Labor itu adalah tenaga kerja. Kemudian ada R itu adalah resource, yaitu adalah sumber daya alam. Kemudian T ini adalah teknologi yang digunakan perusahaan untuk membuat sejumlah barang yang akan dihasilkan. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau salah satu faktor produksi ini tidak ada, Pak? Ya, perusahaan tidak akan maksimal dalam menghasilkan sejumlah barang yang diinginkan. Misal, ya, ada tenaga kerja, ada teknologi, tapi tidak ada resource, tidak ada sumber daya alamnya, maka juga tidak akan berjalan. Kemudian ada modal, ada tenaga kerja, ada sumber daya alam, tapi tidak ada teknologi yang digunakan, ya sama saja, ya, jumlah produksi yang diinginkan tidak akan maksimum ketika dihasilkan. Maka faktor produksi ini penting bagi produsen untuk memaksimumkan jumlah barang yang akan dihasilkan. Kita masuk yang tahap pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah. Ya, saya ingat kembali, ya, di awal tadi sudah saya jelaskan bahwasanya teori produksi dengan satu faktor yang berubah ini diasumsikan, dimisalkan yang berubah adalah tenaga kerja. Faktor selain tenaga kerja yaitu SDA, kemudian teknologi, kemudian modal, kemudian kewirausahaan itu dianggap tetap atau tidak berubah. Berarti kita belajarnya nanti yang di satu faktor produksi asumsinya hanya tenaga kerja yang berubah. Kita masuk ke slide berikutnya. Di teori faktor produksi dengan satu faktor berubah, ini akan berlaku hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau the law of diminishing return.
Jika di pertemuan sebelumnya di teori perilaku konsumen, itu adalah cara dari konsumen untuk memaksimumkan kepuasan barang yang dikonsumsinya, itu ada nilai guna total dan nilai guna marginal atau marginal utility, maka di perusahaan ini akan berlaku juga eh, nilai hasil lebih yang semakin berkurang. Jika di teori perilaku konsumen, dulu saya contohkan, jika seseorang merasa haus, maka akan minum air. Ya, tegukan pertama memiliki nikmat yang sangat tinggi, nilai marginalnya akan paling tinggi. Kemudian tegukan kedua, ketiga, dan seterusnya nilainya akan semakin berkurang hingga pada suatu saat ya kalau terus minum air maka akan bisa menjadi negatif. Nah, ini begitu pula di produksi, ya, di teori produksi atau di sisi produsen. Ketika memproduksi suatu barang dan jasa, ya, menggunakan tenaga kerja, maka ketika tenaga kerja tersebut awalnya mungkin ditambah akan bertambah ya, tenaga kerja ditambah, produksi yang akan dihasilkan banyak, semakin banyak. Ketika terus-menerus akan ditambah tenaga kerjanya, maka ya, tingkat produksinya oke dari segi quantity jumlah bisa lebih banyak, tapi nilai marginal ya, produk marginalnya akan semakin turun. Nanti bagaimana untuk yang produk marginal dan seterusnya akan kita bahas setelahnya. Ya, hukum ini menyatakan bahwasanya apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya yaitu labor atau L atau tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak. Ya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, ya, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Nah, ini bisa saya ibaratkan di teori produksi atau teori perilaku produsen ini juga berlaku hukum hasil lebih yang semakin berkurang, atau kalau di teori perilaku konsumen adalah marginal atau nilai guna marginal. Dan ini adalah sisi dari perusahaan. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya. Nah, 3 tahap yang terdapat dalam hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Ada 3 tahap. Yang pertama, ya, produksi total ketika ditambah 1 tenaga kerja, tambah lagi, dan seterusnya, maka produksi total akan mengalami pertambahan yang semakin cepat. Kemudian akan memasuki tahap kedua. Ya, produksi total pertambahannya semakin lambat. Ya, produksinya memang semakin bertambah, tapi ya, dibandingkan dengan yang awal, yang tahap pertama, pertambahannya tidak sebanyak yang ada di tahap pertama untuk yang di tahap kedua ini. Kemudian untuk yang tahap ketiga ini produksi total malah sudah semakin berkurang. Jika terus-menerus ditambah 1 pekerja, tambah pekerja, maka di produsen ini akan mengalami tingkat produksi yang semakin berkurang. Sebagai ilustrasinya saya akan contohkan di tabel berikut ini. Nah, di tabel berikut ini adalah salah satu hubungan jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi yang mengikuti hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau the law of diminishing of return. Yang pertama ya, tanah ini adalah SDA. Kemudian tenaga kerja ini adalah SDM. Ingat, di teori produksi satu faktor berubah, yang diasumsikan berubah ini adalah hanya tenaga kerja. Ya, faktor yang lain, ya, tanah misalnya ini dianggap tetap. Buktinya mana Pak? Ya, Anda lihat di sini. Tanah di sini hanya nilainya 1, 1, 1, 1 dan 1 sampai bawah. Kemudian yang berubah adalah tenaga kerja. Ya, pertama, di tahap pertama, ya, ini ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini adalah tenaga kerja selalu berubah. Ya, berarti ini adalah teori produksi dengan satu faktor berubah yaitu tenaga kerja. Di tahap pertama, ini misalnya perusahaan ada 1 tenaga kerja. Produksi yang dihasilkan totalnya adalah 150 unit. Produksi marginal adalah 150 unit dan produksi rata-rata sama 150 unit. Di jumlah tenaga kerja yang kedua semakin bertambah,
Produksi totalnya akan semakin bertambah ya, dari 150 menjadi 400. Produksi marginalnya dari 150 menjadi 250. Kemudian produksi rata-ratanya adalah menjadi 200. Di tahap pertama yang ketiga ini jumlah tenaga kerjanya 3. Produksi totalnya akan semakin melonjak menjadi 810. Produksi marginalnya menjadi 410 dan produksi rata-ratanya menjadi 270. Lalu di tenaga kerja yang keempat, ini produksi totalnya memang ini semakin bertambah menjadi 1080 unit. Ya. Kemudian untuk produksi marginalnya, nah ini sudah semakin turun jika dibandingkan dengan eh, garis ataupun baris sebelumnya ya. Dari 410 sebelumnya menjadi 270. Nah, ini kan sudah mulai semakin berkurang, tapi produksi totalnya memang semakin bertambah. Produksi rata-ratanya masih sama. Kemudian di jumlah tenaga kerja kelima ya, ini jumlah produksi totalnya tembah ya, masih bertambah, tapi produksi marginalnya sudah mulai berturun lebih sedikit daripada yang tadi. Kemudian untuk produksi rata-ratanya sudah mulai berkurang dan seterusnya kalau ini dilanjutkan sampai tenaga kerja 5, 6, 7 sampai 10 maka produksi totalnya mungkin akan bertambah, semakin bertambah sampai di tenaga kerja yang ke-8. Ya, namun untuk produksi marginalnya ini sudah mulai menurun ketika tenaga kerjanya masuk yang keempat, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah, bisa dikatakan ini adalah nilai guna marginalnya dari sisi produsen. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas nilai guna marginal dari sisi konsumen. Ya, begitu pula di perusahaan juga akan mengalami hal serupa. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah ilustrasi kurvanya. Anda nanti bisa membaca sendiri. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Ya, tahap pertama tadi sudah saya jelaskan, tahap kedua sama, tahap ketiga juga sama. Kita langsung masuk ke slide berikutnya, yaitu ya, hubungan antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Nah, ini untuk menghitung dari produksi marginal dan produksi rata-rata. Kita masuk dulu ke produksi marginal. Apa sih Pak yang disebut dengan produksi marginal? Kalau di sisi teori perilaku konsumen adalah nilai guna marginal, kalau di sisi perusahaan namanya adalah produksi marginal, merupakan tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Produksi marginal atau marginal production ini dapat dihitung dengan rumus marginal production atau MP sama dengan delta total production dibagi delta labor. Ya. MP adalah marginal product, delta P adalah selisih pertambahan produksi total. Ya, untuk mencari delta seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ataupun di perkuliahan sebelumnya sama ya. Jadi produksi total saat ini dikurangi produksi total sebelumnya. Ataupun juga di sini ada delta L atau selisih dari tenaga kerja atau penambahan atau penurunan tenaga kerja. Maka untuk mencari delta L ini sama ya. Tenaga kerja saat ini dikurangi tenaga kerja sebelumnya, ya, jumlahnya berapa. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya, tadi produksi marginal untuk di slide ini adalah produksi rata-rata atau average product. Merupakan produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Produksi rata-rata dapat dihitung dengan rumus AP, average product, ya, sama dengan total production dibagi labor. Ya, total produksi atau produksi total dibagi jumlah tenaga kerja. Keterangannya ya, TP adalah produksi total, L adalah labor atau tenaga kerja. Ya, kita beri contoh untuk penghitungan produksi marginal dan produksi rata-rata. Ya, di sini ada soal, ada input, ada TP, MP, dan AP. Input di sini ya kita kembali lagi bahwasanya faktor yang berubah di teori produksi, satu faktor berubah adalah tenaga kerja. Input ini adalah mewakili dari
Tenaga kerja 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 10. Kemudian TP ini adalah total produksi atau produksi total ada 15, 31, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 67. Maka untuk mencari MP bagaimana, Pak? Mencari MP dan AP seperti yang rumus yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. MP berarti menggunakan rumus. MP sama dengan delta TP dikurangi delta L. Nah, delta TP berarti kita mencari selisih TP-nya. Ya, untuk yang pertama berarti 15 ini dikurangi TP sebelumnya ya. Misalnya di sini 0, di atasnya 15 ini 0. Berarti 15 kurangi 0, 15. Ini adalah delta TP. Kemudian inputnya atau labornya atau tenaga kerjanya Anda lihat di sini ya. Kalau delta L atau delta tenaga kerjanya ini hanya selisih 1 sampai bawah, maka teman-teman untuk mempercepat hitungannya ya, kalau input atau delta L-nya ini hanya 1, untuk mempercepat hitungannya teman-teman cukup mencari delta TP-nya saja. Karena apapun angka yang dibagi 1 ya adalah angka yang bersangkutan. Misal di sini delta TP tadi adalah 15. Delta L ya, delta L berarti tenaga kerja saat ini 1 dikurangi atasnya 0, 1 kurangi 0, 0. Berarti 15 kurangi 15 bagi 1 adalah 15 untuk yang MP-nya. Kemudian untuk yang TP kedua ya 31 kurangi 15 berarti 16. Ya, 16 ya kalau nggak salah. Nah, 16. Kemudian di sini ya, selisihnya cuma 1 berarti 16 ya. Buktinya bagaimana, Pak? Yuk kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, sama kan ya, 15 kemudian tadi 16 ya, 16 bagi 1 ya 16, kemudian 48 kurangi 31, 17 bagi 1 tetap 17 ya, dan seterusnya hingga ke bawah sampai akhirnya adalah angkanya semakin negatif untuk marginal produknya. Kemudian untuk AP bagaimana, Pak? Untuk AP itu kan rumusnya adalah TP dibagi L. Nah, L-nya di sini macam-macam, ada 1, 2, 3. Berarti Anda bagi masing-masing. TP 15 bagi 1, 15. 3, 1 bagi 2, 15 ke tengah. 48 bagi 3, 16, dan seterusnya. Jadi kalau untuk AP ini bukan mencari delta L-nya, tapi melainkan L-nya, bukan deltanya. Ya, di sini ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka untuk mencari AP ya TP masing-masing TP dibagi masing-masing input atau tenaga kerjanya. Ya, saya kira ini lebih mudah dipahami untuk teori produksi dengan satu faktor berubah hubungannya dengan marginal product dan average product. Ya, ini untuk video sesi pertama di teori produksi atau teori perilaku produsen. Saya cukupkan. Untuk teori produksi dengan dua faktor berubah akan saya sambung di video selanjutnya. Ya, terima kasih pada teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.